Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, saya diberkati, kamu juga diberkati. Saat ini, torang semua mulai torang pe ibadat. Semuanya diundang bangkit berdiri, torang nyanyi sama-sama. To God be the glory. Mari torang berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Di saat ini Tuhan berikan kami kesempatan lagi untuk beribadah kepada-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami, berikan kami hikmat untuk dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama. Dan juga Tuhan berikan hikmat bagi hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan boleh dimengerti oleh anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkan, dan juga anak-anak sekolah minggu boleh dengan tenang dan juga boleh mengerti apa yang disampaikan. Tuhan Yesus berkati kami semua dan ampuni kami atas kesalahan dan dosa yang sering kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebelum torang baca dengan dengar cerita Alkitab, torang nyanyi sama-sama Senang Jadi Anak Tuhan.
Nah, adik-adik, sekarang mari torang baca Alkitab sama-sama yang terdapat dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8a. Mari torang buka sama-sama, kong. Torang baca sama-sama. 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8a. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan sekarang, mari torang sama-sama saksikan video cerita Alkitab berikut ini. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Kata imam besar, Benarkah demikian? semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya." ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. maka berteriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus,
terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Nah, adik-adik, ada enggak yang pernah dengar tentang martir? Ada yang tahu apa itu martir? Nah, jadi martir itu adalah kematian karena firman Allah dan karena kesaksian mengenai Kristus. Seorang tokoh dalam cerita Alkitab torang saat ini juga disebut sebagai martir, yaitu Stefanus. Jadi Stefanus adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ia penuh dengan karunia dan kuasa dari Tuhan sehingga ia dapat melakukan mujizat atau melakukan hal-hal yang luar biasa. Ia juga seorang yang berhikmat saat bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang ada di tempat itu pada saat itu. Sehingga orang-orang itu tidak dapat membantah apa yang Stefanus katakan. Nah, karena hal itu, maka dorang membuat satu rencana yang jahat. Dorang menghasut beberapa orang untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang Stefanus. Dan akhirnya Stefanus pun dibawa di persidangan Mahkamah Agama. Nah, saat Stefanus dibawa di persidangan, kuasa Tuhan nyata bagi Stefanus. Disaksikan dalam Alkitab bahwa wajahnya terlihat seperti malaikat. Dan hal yang lebih luar biasa lagi, Tuhan mengaruniakan hikmat bagi Stefanus. Sehingga Stefanus dapat bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan pada saat persidangan itu. Nah, adik-adik, walaupun di tengah ketidakadilan yang Stefanus alami, imannya Stefanus tetap teguh. Karena Tuhan menguatkan Stefanus. Bahkan sampai akhirnya ia menjadi seorang martir. Yaitu apa KTN? Seorang yang meninggal karena imannya kepada Tuhan. Jadi Stefanus tidak takut menghadapi apapun. Dia tetap mau menceritakan tentang Tuhan. Dan dikisahkan juga bagaimana Tuhan memberikan dia hikmat. Dengan imannya, Stefanus mampu untuk mengampuni orang-orang yang sudah memperlakukan dia dengan tidak adil, bahkan orang-orang itu sampai membunuhnya. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, torang yakin bahwa Tuhan dapat menguatkan torang semua, orang-orang yang percaya kepadanya dalam melewati berbagai hal, baik itu cobaan, tantangan, ataupun ada hal-hal yang bikin torang jadi kesulitan saat torang berjuang menjadi saksi Kristus yang sungguh-sungguh beriman, yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jadi mulai dari masih kecil, adik-adik belajar percaya sungguh kepada Tuhan, andalkan Tuhan Yesus, dan berani bicara tentang Tuhan kepada siapapun. Karena sebenarnya torang hidup ini adalah untuk Tuhan. Jadi marilah torang semua adik-adik, torang terus mendekatkan diri pada Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh, yang betul-betul menaati firman Tuhan dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sambil terus torang minta tolong pada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat pada torang semua dan menolong torang for hidup mengandalkan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus menolong torang semua. Amin. Dan sekarang mari torang menghafal ayat Alkitab bersama yang terdapat dalam torang pembacaan tadi. Terdapat di mana? Di 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8a. Mari torang baca dulu sama-sama, habis itu torang hafal. Mari torang baca 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8a. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8a. Nah, so siap? Torang mau hafal sama-sama?
Torang baca sekali lagi, Kang. 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8a. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8a. Nah, so siap semua? Mari sekarang torang hafal sama-sama. 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8a. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8a. Tadi torang sudah dengar cerita Alkitab, sekarang torang semua berdoa, tapi sebelum berdoa torang nyanyi sama-sama Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Mari torang berdoa. Tuhan Yesus, makasih banyak karena Tuhan so tuntun torang pe ibadah saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, torang boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan kiranya apa yang dipelajari boleh menguatkan iman anak-anak sekolah minggu dan semua orang yang mendengarkan Bapa. Dan saat ini berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu, Tuhan berkati mereka bersama dengan keluarga, berikan kesehatan dan kekuatan selalu. Juga untuk guru-guru sekolah minggu, Tuhan berikan semangat dan juga berikan hikmat dalam menjalani kehidupan, dan juga semangat untuk terus melayani anak-anak sekolah minggu. Dan keseluruhan hidup kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di tengah situasi pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini, Tuhan kiranya juga akan terus melindungi kami dan kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman masih semangat toh mau puji Tuhan? Saat ini torang mau menyanyi sama-sama Anak Sekolah Minggu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis,
masuk surga, terima upahnya. Teman-teman, torang ibadah sekolah minggu selesai. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Sampai jumpa minggu depan.